Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Ayo kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam yang gelap, dan pada pagi hari ini Tuhan dengan penuh sukacita kami boleh bangun diberikan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Meskipun lewat ibadah online, tetapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan memberikan kami damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Setiap pujian yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan, boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo kita semua mau memuji nama Tuhan, mau meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan sukacita di dalam kehidupan kami semua, karena kami tahu Tuhan berjalan bersama Tuhan, Tuhan beserta dengan kami boleh merasakan ketenangan, kami boleh merasakan kedamaian, dan kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Ajar kami semua boleh tetap setia di dalam Tuhan, sungguh-sungguh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Inilah pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, biarlah boleh menjadi persembahan yang menyenangkan dan berbau harum. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan lewat pemutaran film ini Tuhan boleh menjadikan berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan lewat pemutaran film. Pada masa hakim-hakim memimpin bangsa Israel, terjadilah bencana kelaparan. Panen tidak berhasil. Suatu hari Elimelek pergi meninggalkan Betlehem untuk mencari makanan. Ia pergi ke lembah Moab. Di sana ia tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Belum lama mereka tinggal di situ, Elimelek pun meninggal. Naomi sangat berduka karena kejadian itu. Kedua putranya berusaha menghiburnya. Tidak lama kemudian, kedua putranya menikah dengan gadis dari suku Moab. Kedua gadis itu bernama Orpa dan Rut. Naomi sangat senang karena tidak lama lagi ia akan memperoleh cucu. Tetapi cucu yang ditunggu-tunggu belum juga lahir. Bahkan, nasib malang menimpa anak-anaknya. Kedua putranya jatuh sakit dan meninggal. Hancurlah hati Naomi
Ia kini jatuh miskin dan merasa sendirian di tanah asing. Orpa dan Rut sangat mencintai ibu mertuanya. Mereka berusaha menghiburnya, namun Naomi tetap tertunduk sedih. Ia merasa Tuhan telah bersikap kejam kepadanya. Ia sering duduk sendirian dan menangis. Ia menatap ke kejauhan dengan tatapan kosong. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku harus pulang ke kampung halamanku di Bethlehem. Kedua menantunya mengikuti Naomi dari belakang. Namun, ia berhenti dan berkata, "Pulanglah anakku, carilah suami yang baru. Semoga Tuhan mengasihi kalian karena kalian telah berbuat baik kepadaku." Kemudian ia berbalik ingin melanjutkan perjalanannya. Orpa dan Rut tetap saja mengikutinya sambil menangis. "Jangan, jangan," Naomi melarang mereka. "Pulanglah, saya sudah terlalu tua untuk menikah dan memperoleh putra untuk kamu berdua." Orpa akhirnya mencium Naomi dengan lembutnya dan kembali ke Moab. Namun, Rut tetap tidak mau. "Saudara iparmu sudah pulang kepada orang-orang dan dewa-dewanya yang ia cintai," kata Naomi. "Pergi dan ikutilah dia." "Pokoknya aku tidak mau," Rut menatap Naomi. Air matanya tampak berlinang di pipinya. "Aku tidak akan meninggalkan ibu. Kemanapun ibu pergi, aku akan ikut. Dimanapun ibu tinggal, di situ aku tinggal. Orang-orang di kampung adalah orang-orangku juga. Tuhanmu menjadi Tuhanku juga. Tidak ada yang bisa memisahkan kita selain kematian." Naomi menatap Rut. Ia kagum dengan cinta dan kesetiaan Rut. Ia menggelengkan kepalanya. Naomi tahu bahwa ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang bisa ia berikan kepada Rut hanyalah kehidupannya yang miskin dan rasa sedihnya. Tapi Rut tetap saja mengikutinya. Karena Rut ingin sekali mengikutinya, Naomi akhirnya tidak melarangnya lagi. Kedua perempuan itu berjalan bersama sampai ke Bethlehem. Adik-adik semuanya, tadi kita sudah menyaksikan firman Tuhan lewat pemutaran film. Di situ kalian semua bisa melihat cerita firman Tuhan mengenai Rut, ya. Waktu terjadi kelaparan, kemudian keluarga Bapak Elimelek bersama Ibu Naomi dan kedua anaknya Mahlon Kilion ini pindah ke Moab. Tetapi pada saat tiba di Moab, Bapak Elimelek itu dipanggil Tuhan. Kemudian kedua anaknya ini Mahlon dan Kilion ini kan menikah. Tadi kita melihat tapi tidak diceritakan. Cuma kisah cerita singkatnya, mereka berdua menikah. Yang pertama menikah dengan Orpa dan Rut. 10 tahun kemudian Mahlon dan Kilion ini meninggal. Sehingga akhirnya tinggal Ibu Naomi seorang diri bersama dengan kedua menantunya. Waktu itu Bu Naomi dia mau pindah. Karena apa? Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia mau pindah ke Yehuda, ke tanah Yehuda. Waktu di perjalanan mereka bersama kedua menantunya Orpa dan Rut, di tengah perjalanan kemudian Ibu Naomi berkata kepada menantunya itu, Ibu Naomi katakan, "Kedua mantuku yang saya kasihi, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, sekarang saya mau pergi ke tanah Yehuda, mau kembali ke sana. Kalian lebih baik kembali ke negerimu masing-masing. Karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari saya sudah tua," seperti itu. Waktu itu menantunya yang bernama Orpa dia pamitan, dia menangis, dia merangkul Ibu Naomi dan pindah, pergi kembali ke negerinya. Tetapi Rut dia tidak mau. Rut ini dia tetap mau ngikut bersama dengan Ibu Naomi. Apa yang dikatakan Rut pada Ibu Naomi itu? Dia katakan,
waktu disuruh, ayo kamu juga kembali, lihat iparmu sudah pergi, sekarang tinggal kamu, ayo kamu juga kembali. Tapi Rut dia bilang gini, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dia bilang gitu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku juga dikuburkan. Itulah yang dikatakan Rut. Karena Rut itu begitu mencintai mertuanya, ibu Naomi ini. Meskipun Rut tahu Bu Naomi sudah tidak punya apa-apa. Dia tidak mempunyai harta kekayaan, dia tidak mempunyai anak lagi. Tetapi Rut ini setia. Terlebih dari itu, Rut ini mau ikut Naomi karena apa? Karena Rut ini percaya kepada Tuhan. Tuhannya Rut, Tuhannya Ibu Naomi, dan Tuhan kita semua sama, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Rut. Rut percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mengikuti ibu mertuanya, Ibu Naomi, karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia katakan Allahnya Ibu Naomi, Allahnya Rut juga. Allahnya Ibu Naomi, Allahnya Rut, dan Allahnya kita semua sama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menerapkan kehidupan Rut itu ada dalam kehidupan kita. Kita mencontoh kehidupan Rut. Ya, dia setia, ya toh, dia taat, terlebih dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu jaminan keselamatan akan diberikan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah anak-anak semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini semakin diperteguh bahwa hanya Yesus juru selamat di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menyangkali Tuhan, tetapi kita mau benar-benar percaya bahwa Yesuslah yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita semua. Ayo kita akan akhiri ibadah pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari kehidupan Rut yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetapi Rut tetap percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami percaya kepada Tuhan, keselamatan itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ajar kami boleh tetap setia kepadamu Tuhan. Ajar kami tetap taat kepadamu Tuhan. Dan benar-benar mempercayai bahwa hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain di dunia ini yang kami percayai selain Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan keselamatan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada hari ini kami boleh beribadah dan biarlah kami tetap setia mengiring kepadamu. Kami bersyukur dan mengucap syukur buat segalanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.